Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adidas Guru kembali hadir di hadapan teman-teman semuanya. Selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adidas Guru channel, dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di konten Ramal X Guru kali ini saya kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Fuji dan juga Aisyar Khalid. Dan seperti apa pembahasannya, tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Guru channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Fuji dan juga Aisyar. Dan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih perasaan terdalam dari seorang Aisyar kepada Fuji, dan ini ada request yang masuk yang meminta saya supaya melanjutkan pembahasan mereka berdua tapi dari sudut pandang Fuji kepada Aisyar. Ini adalah pertanyaan yang menjurus kepada bagaimana perasaan terdalam dari Fuji kepada Aisyar yang sudah sempat digosipkan bahwa mereka berdua ada kedekatan ataupun juga sempat dijodoh-jodohkan dan disangkut pautkan tentang kebersamaan mereka. Dan ini juga kemarin sempat ada berita bahwa benar apa enggak sih sebenarnya mereka berdua itu ada rasa suka, ataupun cuma sebatas untuk konten, ataupun untuk hanya sebatas pekerjaan kolaborasi ataupun apa itu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan ini kita akan mencoba untuk versi perasaan terdalam seorang Fuji kepada Khalid ataupun juga kepada Kaisar Khalid. Kita akan acak terlebih dahulu. Kita akan ambil kartu yang pertama. Oke, di sini ada kartu yang berlambang pedang. Ada 5 pedang di sini. Jadi kartu yang pertama di sini lebih memperlihatkan tentang bagaimana perasaan Fuji yang terdalam ya. Perasaan terdalam Fuji kepada Aisyar ini memang belum ada tanda-tanda yang menjurus kepada asmara ya. Di kartu yang pertama ini belum, tapi memang ada semacam perhatian yang lebih yang sempat dilihat para netizen, ataupun juga para netizen itu juga kelihatan menjodoh-jodohkan mereka berdua. Jadi ada yang menjodoh-jodohkan, ada yang berharap bahwa mereka berjodoh bersama dan lain sebagainya. Intinya kayak pengen ada kelanjutannya. Jangan sampai cuma sebatas itu aja, jangan sampai hanya sebatas di event kemarin aja mereka berdua menunjukkan kebersamaan. Tapi di sini Fuji juga menganggap bahwa kebersamaan mereka itu masih nyaman sebagai teman, masih menunjukkan tentang kenyamanan sebagai rekan yang jauh gitulah ya, jauh dalam arti di sini jauh dari tempat tinggal gitu ya, karena beda negara. Tapi kelihatan setelah bertemu ternyata mereka klop, mereka bisa membaur menjadi satu, kelihatan ada kecocokan ya. Padahal masih pertama ketemu ya, beda negara, tapi ternyata setelah pertemuan cocok. Nah ini mungkin yang menjadikan para penonton dan juga para netizen menganggap ada kebersamaan yang intens di antara mereka berdua. Selanjutnya kita akan melihat kartu yang kedua. Di sini ada kartu yang berlambang cups lagi ya. Ada 5 cups ya. Tadi 5 pedang, ini 5 cups. Wah, 5 dan 5 apabila ditambahkan menjadi 10. Sempurna ya. Nilai sempurna kalau kita ngomongin tentang 1 sampai 10, ternyata ini ketemunya 10. Untuk kartu yang kedua di sini ada seseorang yang berdiri, dan di sini juga ada kayak gelas ya, 5 gelas. Di sini juga saya lihat respon dari seorang Aisyar kepada Fuji itu sebenarnya sudah cukup baik ya, karena bagaimanapun juga dia sosok pria yang berkarakter, kemudian juga kedewasaannya juga udah kelihatan. Tapi kalau kita lihat kebersamaan mereka, memang akhir-akhir ini belum menunjukkan tentang eksistensi untuk urusan asmara. Mungkin sesekali kemarin Aisyar itu kayak menunjukkan ketertarikan, kemudian juga ada perasaan suka kepada Fuji, dan kayak ada unsur kayak menunggu gitu ya, menunggu saat yang tepat. Apakah benar menunggu saat yang tepat untuk jadian ataupun mengungkapkan perasaannya, itu memang masih menjadi misteri. Tapi Fuji ini kayaknya juga ada kenyamanan. Kebersamaan mereka itu kayak enggak kemudian ya stop di situ saja, enggak cuma sekali itu aja, tapi ternyata beberapa kali ada kelanjutan yang memperlihatkan kebersamaan mereka. Mungkin itu menjadi salah satu sebab
bahwa kebersamaan mereka itu dipandang cocok oleh para netizen Indonesia ataupun juga netizen yang mengikuti sepak terjang dan kebersamaan mereka. Selanjutnya kita ambil kartu yang ketiga. Oke, di sini ada kartu yang berlambang pedang ya, pedang lagi, tapi ini pedangnya tidak 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 pedang. Di kartu yang ketiga ada seseorang yang berdiri di sini juga dikelilingi oleh 8 pedang. Untuk kartu yang ketiga ini respon dari perasaan Fuji kepada Aesar ini memang masih menjadi suatu pertanyaan ya, menjadi suatu pertanyaan dari para netizen dan juga para penonton yang bertanya-tanya kira-kira gimana sih perasaan Fuji saat ini. Kalau menurut pandangan saya dari kartu pertama dan ketiga itu memang juga ada rasa cocok, ada rasa suka, tapi perasaan suka ini sepertinya memang belum merujuk kepada urusan asmara. Kalau kita lihat dari kebersamaan mereka itu memang seru-seruannya itu kayak bagus banget, mereka seru-seruan bareng, kemudian juga memperlihatkan tentang ketertarikan satu sama lain. Mungkin ketertarikannya di sini dalam arti Aesar di sana, di negaranya sana biasanya ngapain, bikin kontennya ngapain juga, ada cerita seru apa. Sebaliknya Aesar juga bertanya ke Fuji, kira-kira gimana Fuji karirnya di sini bagus atau enggak, kemudian juga kedepannya akan gimana karirnya. Ada cerita-cerita yang membuat mereka berdua jadi semakin klop. Jadi kartu yang ketiga ini kayak masih sebatas menerka-nerka dan juga meraba-raba bagaimana sih untuk perasaan satu sama lain. Jadi kayak mereka berdua itu sama-sama mencari tahu sampai di mana ketertarikan, kemudian juga keinginan untuk kebersamaan yang selanjutnya. Termasuk Fuji kepada Aesar ini juga ada rasa cocok. Tapi kalau kecocokan di sini masih merujuk kepada urusan pekerjaan, mungkin juga collab sama konten-konten mereka, mungkin juga tentang pertemanan, itu masih merujuk ke arah sana. Kita akan ambil kartu yang keempat. Oke, ada kartu pedang ya, 3 pedang di sini. Untuk kartu yang keempat di sini, kalau dari segi respon positif seorang Fuji kepada Aesar udah kelihatan ya, dari para netizen itu juga menerka-nerka tentang perasaannya juga bagus. Kayaknya Fuji ini cocok nih kalau misalkan disandingkan sama Aesar. Tapi apakah memang perasaan itu bisa intens terjalin? Menurut saya bisa intens kalau misalkan mereka berdua juga tidak terburu-buru. Dan ini sepertinya Fuji memang tidak ingin terburu-buru untuk urusan asmaranya. Bagaimanapun juga usianya juga masih lumayan muda, kemudian juga masih ingin meniti karir, apalagi kalau kita lihat karirnya Fuji di Indonesia ini udah luar biasa. Siapa sih yang kayak melihat Fuji ini meragukan kredibilitasnya di dunia entertain Indonesia? Bahkan dia itu sering di endorse untuk produk-produk yang bagus. Kemudian juga katanya kemarin itu saya sempat di tag juga, sekali endorse itu Fuji itu berapa, untuk posting suatu produk itu berapa, itu wah luar biasa. Jadi menurut saya masih banyak hal yang ingin Fuji lakukan dan tidak ingin terburu-buru untuk urusan asmaranya. Kalau soal kecocokan dan juga kenyamanan dengan Aesar itu ada, tapi masih merujuk kepada untuk pertemanan. Kita akan melihat kartu yang kelima atau kartu yang terakhir ya. Oke, di kartu yang terakhir, wah ini ada kartu 10 ya, 10 tongkat. Tadi ada dikumpulkan, ada pedang, ini tongkatnya 10 langsung. Dan di kartu yang kelima, di sini kayaknya terlalu cepat dan terlalu dini. Kalau misalkan perasaan Fuji itu langsung merujuk kepada percintaan. Mungkin ya, mungkin kalau misalkan memang kelihatan ke arah sana, ada juga nih ya kayak yang nyinyir ataupun juga kayak yang nggak cocok. Aduh Fuji janganlah kalau misalkan langsung ke arah sana, mungkin kamu cocok sama dia, tapi kalau misalkan langsung asmaranya kalian berdua langsung serius-serius banget, langsung kemudian ada rasa suka, kok kayaknya ada suatu keanehan di sana ya. Jadi takutnya nanti malah merujuk kepada sesuatu yang negatif. Mungkin Fuji juga paham akan hal itu ya, jadi kesannya hati-hati. Kalau misalkan ada yang mendoakan dan mendukung, dia kayak menerimanya dengan cukup baik, tapi tidak kemudian semerta-merta langsung mengiyakan bahwa oh iya kok ini aku ada kedekatan dan langsung ke asmara. Itu menurut saya
Fuji bukan tipe yang seperti itu, dan kayak masih ada kehati-hatian dan ingin fokus untuk urusan karirnya. Kemudian dari kelima kartu yang muncul di sini, saya lihat perasaan terdalam Fuji kepada Aesar memang merasa ada kenyamanan, kemudian juga kesan menyenangkan di antara mereka berdua saat bersama, dan itu semua masih menjadi titik awal yang bagus apabila mereka berdua memang ada keinginan untuk bersama secara asmara. Tapi untuk saat ini saya lihat mereka berdua masih harus berhati-hati ya, seolah-olah kayak para penonton dan para netizen itu mendoakan yang terbaik untuk mereka, tapi juga hati-hati jangan terlalu terburu-buru tentang perasaan asmara ataupun percintaan di antara mereka berdua ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita pokoknya doakan yang terbaik untuk Fuji dan juga Aesar. Semoga apa yang mereka harapkan dan mereka inginkan bisa diberikan jalan terbaik oleh Tuhan semesta alam. Kita sebagai manusia boleh mendoakan, boleh mendukung, boleh berharap, tapi tetap semua itu kita serahkan kepada Tuhan semesta alam dan juga kepada orang yang menjalaninya ya. Jadi jangan terlalu memaksakan kehendak. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain, kira-kira gimana pendapat kalian? Kira-kira perasaan Fuji pada Aesar seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Next time bisa kita sharingkan bersama, kita bisa bahas di next episode. Dan ingat, ini bukan ramalan, sekali lagi saya katakan ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan, sama sekali tidak, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Karena ini semua memang hanya sebatas prediksi, hanya sebatas pembahasan semata, sharing, kemudian juga ngobrol-ngobrol aja, hanya sebatas hiburan semata ya. Jadi kalau misalkan ada nilai plus di sini, silakan ambil sebagai pelajaran. Kalau misalkan lebih banyak negatifnya, silakan dibuang saja, ambil sisi positifnya saja. Oke. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun juga request yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya di @aditex_xwero. Tulis siapa yang ingin dibahas ataupun juga apa yang ingin dibahas tentang artis atau public figure idola kalian. Misalkan pengen dibahas lagi tentang Fuji, silahkan tulis, Kak tolong bahas tentang Fuji seperti apa ini untuk karirnya atau apa gitu, nanti ditulis saja. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses, salam rahayu, Om Santi 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 Om.